bahwasanya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini kelas 3 SD Sukajaya dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, umatnya, sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah SDN Sukajaya, yang ketiga pemaparan materi mengenai budaya positif, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kegiatan hari ini dengan melakukan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah Negeri Sukajaya, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini alhamdulillah dengan semangatnya, karena hari ini siang hari kita dapat berkumpul untuk memenuhi persyaratan atau memenuhi tugas Ibu Neli ya, CGP dengan modul 14. Alhamdulillah dengan sehat walafiat kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat ibu-ibu SDN Sukajaya, dan mungkin sambutan dari saya tidak akan panjang lebar, cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini Ibu Neli ada dalam kelancaran tugas-tugasnya, dan untuk mencapai tujuan maksimal dan cita-cita yang diharapkan memuaskan, nilainya memuaskan. Mudah-mudahan kegiatan dengan modul 14 ini dapat nilai yang baik ya. Dan untuk kita mudah-mudahan juga ada menambah wawasan nanti dari pemateri Ibu Neli menerangkan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita menambah wawasan dan kita simak semuanya apa yang dijelaskan oleh Ibu Neli. Mungkin sambutan dari saya mungkin akan dibuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif yang akan dipaparkan dan disampaikan oleh Ibu Neli Nur SPDI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukajaya, Ibu Nuril SPD. Yang saya hormati guru-guru, ibu guru SDN Sukajaya, tidak ada bapaknya karena semuanya cantik-cantik. Yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu guru SDN Sukajaya yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, dan sebagai salah satu tugas pemenuhan dalam modul 1.1 selama 1 jam ke depan, insya Allah bersama saya Neli Nuroma dari CGP Angkatan 11 dari SDN Sukajaya
Sukajaya, Kabupaten Tasikmalaya, dengan pengajar praktik Bapak Tarjuni SPD MPD dan Bapak Fasilitator Bapak Saprudin Jaya Sakti. Baik, sebelum kita mulai pada pemaparan materi siang hari ini, tentunya ibu guru yang tadi pagi sudah mengajar, sudah lelah, yang mungkin sudah ngantuk, tadi yang sudah makan siang, belum makan siang berarti belum, mungkin sudah agak lelah ya. Saya ingin mendengar semangat dari ibu guru SDN Sukajaya. Mana semangatnya saya ingin dengar? Sukajaya. Selalu Semangat? Semangat ibu-ibu? Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Seperti biasa kita akan ketika saya menyebutkan SDN Sukajaya, biasanya kita menyebutkan apa? Berjaya. Siap? SDN Sukajaya? berjaya. SDN Sukajaya? Berjaya. Amin. Mudah-mudahan SDN Sukajaya selalu bisa berjaya, selalu bertahan untuk kita semua. Baik, saya merasa senang sekali berada di tengah ibu guru SDN Sukajaya yang pastinya sangat hebat, ibu guru yang cantik-cantik, yang luar biasa, yang bersemangat sekali untuk mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini, sebelum pada pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif, saya akan menjelaskan ada kesepakatan untuk sesi ini ya, untuk kegiatan ini. Yang pertama, peserta selama kegiatan ini harus merasa bahagia, mungkin ya, lupakan sejenak cucian di rumah atau apapun itu. Mari kita happy untuk mendengarkan pemaparan materi. Yang kedua, saling menghormati pendapat satu sama lain. Kemudian boleh ibu makan dan minum, silakan. Yang terakhir, izin saya merekam kegiatan ini, kemudian nanti saya akan di-share ke media sosial. Ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan kita kegiatan hari ini atau sudah cukup ibu-ibu? Baik, cukup. Selanjutnya, sebelum pada pemaparan materi, apakah ibu suka mendengar mengenai apa itu budaya positif? Pernah mendengar sebelumnya budaya positif itu apa? Pernah Bapak Ibu? Belum atau sudah? Tapi sudah ya. Tapi mungkin apa sih budaya positif? Padahal sebenarnya kita sudah sih melaksanakan, tapi istilahnya baru mendengar. Siapa ada yang tahu mungkin budaya positif kira-kira yang pertama terbenam di pikiran ibu? Apa sih budaya positif kira-kira apa? Silakan ada yang mau menjawab. Bunda, silakan Bunda. Insya Allah itu pendapat saya saja. Mungkin buku yang lain. Kalau menurut saya itu budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah supaya murid berkembang menjadi siswa yang sesuai dengan harapan, yaitu harapannya yang ada tertera pada profil pelajar Pancasila. Betul sekali, bertepuk tangan buat Bunda. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ada, betul sekali Bunda jawabannya. Nah, perlukah kita mengadakan, pentingkah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita? Penting tidak Ibu? Penting. Penting sekali. Kenapa penting sekali budaya positif ini kita terapkan? Karena dapat menumbuhkan karakter murid secara intrinsik, secara dari dalam, motivasi diri, ada motivasi diri dari dalam, kata Bunda tadi, nilai-nilai kebaikan yang biasa kita laksanakan. Misalnya anak mandiri, bertanggung jawab. Nah, ketika melakukan hal itu, jadi dengan budaya positif ini, anak merasa ada motivasi diri, tidak motivasi intrinsik, tidak dari motivasi dari luar, dari dirinya
cukup. Ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia, kita berkewajiban nih untuk menyebarkan budaya positif ini kepada anak didik kita. Penyebaran positifnya dilaksanakan tidak hanya di sekolah kita saja, ini di semua sekolah ya. Di sekolah mana saja disiplin positif ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini budaya positif yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, betul sekali tadi sesuai profil pelajar Pancasila itu budaya positif. Nah, di sini satu jam ke depan saya akan mengatakan mengenai konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. insya Allah saya akan memaparkan mengenai konsep inti ini. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. Ini miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman atau ilusi ya Ibu. Di antaranya pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, biasanya kita sebagai guru, Ibu ya bisa, perasaan kita bisa nih mengontrol murid untuk menjadi lebih baik. Misalnya anak yang selalu nakal ya Bunda di sekolah, apalagi kelas 1, 2, 3 ya, perasaan kita masih bisa mengontrol murid dengan ancaman atau hukuman, dengan ujukan, rayuan. Itu ilusi saja kita bisa mengontrol murid sesuai keinginan kita ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi penguatan positif di sini, misalnya kita anak nakal, misalnya anak biasanya apa ya, sekolah, misalnya kita telat ke sekolah, misalnya kita dibujuk dengan, ayolah kamu kan cantik, kamu kan baik, supaya nilainya bagus, berarti kamu besok tidak boleh datang ke sekolah lagi ya. Nah itu dengan penguatan efektif ya, dengan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi saja Ibu. Ini kenapa ilusi? Karena ini faktornya tidak datang dari diri anak, motivasinya tidak dari diri sendiri ya, tidak ada motivasi intrinsik. Itu karena bujukan, karena motivasi dari guru supaya ingin tadi nilainya bagus, dibilang cantik, dibilang yang lainnya gitu. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misal tadi, anak bolos sekolah ya. Kita membuat anak merasa bersalah dengan bisa gini, anak beberapa kali bolos sekolah. Anak sudah berjanji awalnya, iya Ibu, saya tidak akan bolos lagi ke sekolah. Biasanya anak suka beberapa kali gitu ya, tapi tetap saja anak merasa tetap aja melakukan seperti itu. Nah, dengan kita, ayolah nak, mengapa kamu terus mulai begini, bolos mulai sekolah? Kan tadi sudah berjanji kepada ibu, kalau kamu akan tidak bolos sekolah lagi. Kalau kamu seperti ini, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, kan itu membuat merasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah anak. Nah itu juga tidak efektif Ibu untuk membuat anak menjadi lebih baik, karena itu juga bukan dari dorongan motivasi dirinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa Ibu, betul orang dewasa bukan? Betul, kita orang dewasa ya.
Masih semangat ibu-ibu? SDN Sukajaya? Berjaya. Nah, kita bermain dulu sebentar. Berpasang-pasangan ya ibu, ada kertas di itunya. Tuliskan oleh salah satu harta yang paling berharga apa? Menurut ibu, yang paling berharga itu apa? Yang paling penting dalam hidup ibu, silakan tulis di kertas itu. Silakan. Sudah? Baik. Kertas itu kemudian dikepalkan aja, dikepal salah satu. Silakan. Yang megang, yang tulis tadi yang megang. Yang menulis tadi yang megang. Yang nulis tadi yang megangnya dia. Nah, yang sebelahnya, yang satunya, coba buka kepalan tersebut dengan rujukan, mau dengan paksaan, mau dengan ancaman, silakan buka, silakan buka. Nah, terus dibujuk biar mau membuka, silakan. Ibu kepala boleh membujuk bunda supaya mau membuka, silakan. Boleh mengacak, mulai. Nah, udah ada yang terbuka? Nah, apa yang terjadi? Ada yang terbujuk kan? Terbujuk? Di sini, jadi dengan kita mempunyai posisi kontrol sendiri, jadi Intinya tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Coba pegang bundanya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita terkecuali diri kita sendiri. Seperti tadi, bunda yang di dalamnya ini teh berlian. Sekemampuan mungkin dengan titik darah penghabisan tidak akan dikasih ke orang lain, ya. Jadi kita yang bisa mengontrolkannya diri kita. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini paradigma baru, yaitu lihat di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Sudah tidak asing lagi ya untuk pembelajaran kurikulum nasional ini mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran itu ada yang berpusat pada murid dan ada yang berpusat pada guru. Nah, lebih baik yang berpusat pada murid atau yang berpusat pada guru? Pada murid, betul sekali. Nah, di sini kita ada paradigma baru nih, yang dulu biasanya kita selalu pembelajaran itu berpusat pada guru yang merencanakan pembelajaran ini dari awal sampai akhir pembelajarannya kita yang menentukan. Nah, sekarang ada pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Berarti pembelajaran yang harus berpusat pada guru dengan melihat minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa, minat, bakatnya berbeda-beda. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga guru bisa menuntun kodrat minat anak sesuai dengan profil yang diinginkan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ibu merasa selama ini pembelajarannya ibu guru SDN Sukajaya berpusat pada muridkah atau sudah masih berpusat pada guru? Masih bingung? Masih betul. Masih sebagian oleh guru, masih ada sebagian oleh siswa, tidak apa-apa.
Kita pelan-pelan aja Ibu. Untuk perubahan ini kita butuh proses pelan-pelan saja, dimulai dari sekarang. Tidak ada yang instan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Tapi kita melaksanakannya dengan secara konsisten, secara instan, dan dari tadi mempunyai motivasi diri untuk lebih baik. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Pertama, ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Apa? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, intinya kita menginginkan anak yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan dan mengamalkan, memahami dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Berakhlak mulia. Apa itu berakhlak mulia? Baik, sopan, santun, tanggung jawab, ya, itu berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Apa berkebinekaan global? Ada yang tahu? Berwawasan global. Karena kita itu contohnya apa? Cinta produk Indonesia, mencintai dan bangga terhadap Indonesia. Ya, itu berkebinekaan global. Kemudian apalagi? Gotong royong. Di sini gotong royong itu bukan berarti hanya gotong royong untuk membersihkan kelas saja atau gotong royong mengenai lingkungan di kelas saja, tapi gotong royong ini lebih kepada bekerja sama, kolaborasi antar siswa, antar guru, ya, kolaborasi. Kemudian apalagi? Kreatif. Ya, Kreatif kan punya kreatif. Kemudian bernalar, kritis. Apalagi? Mandiri. Apalagi udah. Nah, diharapkan dengan kita membuat perubahan paradigma baru berpusat pada murid, kita akan mengembangkan karakter-karakter ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Yang dulu kita suka masih menggunakan stimulus respon ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang idealnya yang harusnya melakukan melalui teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah pemikiran kita, paradigma yang sudah lama. Kita menginginkan semua orang itu sama pandangannya seperti kita. Tetapi itu tidak bisa dipaksakan. Karena mungkin ada latar belakang, kebutuhannya, motivasinya beda-beda. Jadi kita tidak bisa ya menyamakan pandangan kita. Tetapi seharusnya Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang lebih enak, yang lebih simpel, yang lebih baik itu kita memahami pandangan orang lain. Misal, menurut Bu Resti ini makanan ini teh enak misalnya. Tapi menurut Bunda makanan ini teh gak enak. Nah, berarti kita tidak bisa menyamakan pandangan bahwa makanan ini enak. Tetapi kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Mungkin Ibu Resti bilang makanan ini enak, mungkin perutnya lagi keadaan lapar, mungkin gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan. Kemudian mengenai stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kalau anak yang melakukan misalnya berkelahi atau bolos, itu sudah dicap ya Ibu, itu suatu kesalahan. Tetapi seharusnya semua kita menganggap bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Contohnya apa? Misalnya si anak di kelas lagi belajarnya tidur. Nah, pasti itu kan suatu kesalahan
ngantuk atau merasa pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak menarik. Jadi kita tidak ucapkan itu salah gitu. Jadi kita harus melihat latar belakangnya, motivasinya apa. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, pegangan tangan, ya kepala tangan. Orang lain tidak bisa membuka, tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya tidak bisa. Itu menurut teori stimulus respons, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Nah, biasanya seperti tadi, anak yang datang telat ke sekolah, kita dengan membujuknya, dengan mengujinya, tidak akan anak itu berubah. Tapi berubahnya cuma sesaat saja. Ketika kita bisa mengontrol, bisa mengontrolnya. Ketika kita lengah, tidak akan bisa mengontrol anak. Anak pasti melakukan seperti itu. Ketika pada saat anak terus melakukan hal yang salah, kita membujuknya. Itu stimulus respon. Tetapi seharusnya kita melakukan kolaborasi. Ya, tidak memaksa, tapi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini anak dicarikan solusi, kesepakatan dari kesalahan anak supaya anak bisa mencari solusinya sendiri. Ya, kenapa tadi bisa datang kesiangan? Nah, anak itu harus bisa mencari solusinya sendiri. Ada kesepakatan, kemudian model berpikir menang kalah, tetapi ini model berpikir menang-menang. Di sini biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya guru merasa bahwa kita yang menang. Nih, so anak berkelahi tadi, atau anak tidur di sekolah, di kelas ketika pembelajaran kita. Nah, ketika kita memberikan pengarahan kepada anak, merasa kita yang menang. Tetapi itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori pilihan, teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya menang. Karena anaknya, kenapa? Karena supaya merasa anak ini tidak merasa menjadi manusia yang gagal, tidak menjadi manusia yang buruk. Tetapi kita berpikirnya modelnya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi menang-menang. Kalau misalnya itunya apa ya? Win-win solution. Jadi dua-duanya menang gitu ya. Sampai di sini ada yang mau menambahkan atau tidak mengerti? Nah, selanjutnya apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin? Silakan Ibu Dewi, apa disiplin Ibu Dewi? Disiplin yaitu sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Nah, disiplin itu biasanya identik dengan apa? Dengan apa? Tata tertib, betul Bunda, aturan. Ya, biasanya gitu. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, di sini berasal dari kata disiplin pada diri. Ya, disiplin itu dari motivasi diri berarti Ibu ya. Bukan dari tata tertib. Kalau disiplin diri, dari disiplin diri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman. Nah, itu tadi disiplin positif. Kalau hukuman tata tertib itu biasanya kan ada hukumannya ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau disiplin positif ini menumbuhkan kesadarannya secara intrinsik dari motivasi diri, tidak ada imbalan. Misal imbalannya tadi anak maunya bisa menuruti kita itu karena adanya mau nilainya tinggi, mau dipuji ataupun yang lainnya, diberikan penghargaan, atau takut terhadap ancaman atau hukuman. Tadi datang ke sekolah karena takut datang dihukum
dengan motivasi intrinsik dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini guru itu sebagai kalau tutulian Dayani itu menuntun. Jadi digugu dan ditiru kalau bahasa Sundanya, ya. Jadi di sini ini guru hanya menuntun sesuai minat dan programnya, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja nilai-nilai kebajikan itu yang tadi kayak kreatif, mandiri, bertanggung jawab, ya, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi kayak berkelindahan global, gotong royong, mandiri, ya. Nilai-nilai kebajikan menurut Diani Goser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan kita penerapan disiplin positif ini kepada anak akan menumbuhkan motivasi diri karena takut dihukum apapun dan yang lainnya, tetapi ini murni dari motivasi diri sehingga anak bisa mencapai karakter yang diharapkan sesuai dengan Piagam Dewan Negara, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku, Ibu. Teori motivasi perilaku yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan seperti tadi, seperti datang kesiangan, ya berarti dihukum, mengelilingi lapang, itu hukumannya. Jadi motivasi perilaku manusia itu motivasi eksternal. Kalau anak masih dalam hatinya saya datang harus pagi, itu takut karena dihukum, berarti itu motivasinya motivasi eksternal. Seperti kita, ya, guru-guru bisa, ibu kepala sekolah dari semalam udah WA, ibu-ibu besok saya mau rapat KKD di kecamatan. Nah, biasanya kita nih ibu guru, wah ibu kepala besok agak siang nih, boleh kan ibu kepalanya juga nggak ada. Nah, itu bukan motivasi diri, tapi motivasi dari eksternal, dari luar, karena takut ada hukuman atau takut diomel sama ibu kepala sekolahnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau orang lain, institusi apa yang akan dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti tadi, anak misalnya tadi mau melakukan datang ke sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin imbalan, misalnya ingin pujian dari guru, ingin nilainya yang bagus, itu masih motivasi eksternal ibu-ibu, bukan motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang lebih bagus. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Ini baru motivasi internal. Yang ini tujuan disiplin positif, menghargai diri sendiri. Jadi kalau anak datang pagi-pagi belajar dengan sungguh-sungguh di kelas, itu murni karena motivasi dirinya, kesadaran dirinya sudah melakukan seperti itu. Nah, ini yang bagus, motivasi internal. Kenapa lebih bagus yang motivasi internal? Karena dengan meskipun kita sebagai guru ketika lengah kita tidak mengontrol anak akan tetap melakukan hal seperti itu, tetap datang ke sekolah, tetap belajar dengan baik karena murni dari motivasi dirinya sendiri. Selanjutnya, ini ada sebuah kasus. Ada yang mau membacakan? Silakan Ibu Dewi bacakan. Pak kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika
Terima kasih Ibu Dewi. Nah, di sini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ibu tidak. Mengapa, Bu? Karena kan itu ini ya, seolah kayak mengejek si Diva itu dan merendahkan harga diri Diva di mata teman-temannya. Betul Baik kalau begitu. begitu. Betul, terima kasih jawabannya Bunda. Yang kedua, menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Ya, mengapa hukuman? Iya, betul sekali. Hukuman itu kita berikan kepada anak itu secara tiba-tiba. Ya, Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya, ada tata tertibnya, harus datang tepat sekolah. Kalau terlambat 5 menit, kamu harus melakukan ini. Nah itu kalau tata tertib. Kalau hukuman itu kita berikan secara dadakan, anaknya nggak tahu yang tadi Pak Seno itu melakukannya, termasuk hukuman. Tuh. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya harus terpenuhi, baik itu anak-anak, orang dewasa. Ya, 5 kebutuhan dasar ini tentunya pasti ingin terpenuhi. Pertama, bertahan hidup. Kalau Ibu Dewi anak muda mah biasanya disebut apa? Survival katanya, survival katanya. Nah, apa itu bertahan hidup itu? Makanan misalnya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini sangat penting sekali. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi kita mendapati anak yang tidur di kelas ketika belajar, jangan langsung kita menghukum atau menyalahkan anak. Lihat dulu, mungkin saja anak di rumahnya tidak sarapan dulu atau lemas, malamnya belum tidur, yang lemas, belum makan, atau kesehatan yang terganggu. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, ada aja anak yang misal suka caper kata bunda itu, apalagi di kelas 1 ya, di kelas bawah bunda. Nah itu mungkin anaknya mau diberikan perhatian lebih oleh kita. Selanjutnya, nah kita bermain mengisi kuis planet ini. Silakan Ibu menyiapkan kalkulatornya. Di sini ada 1, saya senang berteman. Nah kalau nilainya 1 tidak benar, kalau nilainya 2 kadang-kadang, kalau nilainya 5 sangat benar. Misal saya senang berteman, menurut bunda, oh iya saya mau, berarti 5 nilainya. Kalau sangat benar, silakan mulai. Kemudian yang kedua, udah? Kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Ya, silakan langsung di ini, di potret di kalkulatornya. Kemudian saya senang ngobrol lewat telepon. saya senang bertemu dengan orang yang baru. Silakan dijumlahkan dulu yang
semuanya kuningnya. Lanjut. Saya tidak suka membuat kesalahan. Kemudian saya suka mengikut orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Ya, lanjut. Saya suka memiliki pilihan. Pilihan ya. Saya adalah orang yang aktif. Ayat terakhir ya. Saya sering tertawa. Supaya tertawa itu supaya apa? Supaya sehat, supaya awet muda. Kemudian menurut saya sekolah menyenangkan. Iya dong tentunya. Sekarang itu jelaskan. Nanti saya akan memberikan pertanyaan terakhir. Silakan yang mau merefleksi. Sepertinya yang sudah Ibu Dewi ya. Silakan Ibu Dewi. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dewi. Semangat sekali pakai kerudung pink yang makin menambah kecantikannya. Silakan Ibu Dewi. Menurut Anda pertanyaan 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40 mencerminkan kebutuhan apa Bu Dewi? Menurut saya, dari nomor 1 sampai nomor 10 menawarkan kasih sayang. Betul. Dari nomor 11 sampai 20 mencerminkan penguasaan. Betul. Dari nomor 21 sampai 30 mencerminkan kebebasan. Dari nomor 31 sampai nomor 40 mencerminkan kesenangan. Betul sekali. Kemudian lihat hasil Anda Ibu Dewi. Yang mana yang paling besar angkanya Bu Dewi? Yang paling mana Bu Dewi? Menurut saya, yang paling besar angkanya yaitu dari nomor 1 sampai nomor 10. Wah, berarti Ibu Dewi kurang apa itu? Kurang kasih sayang ya? Lihat kebutuhan apa yang paling tinggi? Apakah hasilnya sesuai dengan yang Anda rasakan selama ini Bu Dewi? Kasih sayang. Apakah itu sesuai dengan apa yang Anda rasakan selama ini? Ya. Iya, betul. Terus Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Ya. Terus apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Aduh, bete. Bete. Kemudian pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif, Bu Dewi? Tidak. Mungkin dengan kalau misalnya tidak terpenuhinya kasih sayang Bu Dewi, mungkin kalau kita ibu-ibu dengan apa? Dengan shopping, ya. Dengan shopping atau nonton aja sudah bisa ya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi cerita Ipa dan Pak Seno. Jadi Pak Seno itu ketika ada anak yang melakukan kesalahan ketika pembelajaran, langsung memberikan hukuman. Si anak tidak tahu saya akan diberi hukuman apa. Itu. Nah, itu hukuman harus terjadi. Konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Mengapa sesuatu harus terjadi? Karena sebelumnya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Nah, kalau kamu datang telat ke sekolah atau tidur ketika belajar, kamu tahu konsekuensinya apa. Ya, jadi anak itu tahu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, tadi kan anak merasa dipermalukan ya. Tadi dari cerita
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik, mana semangatnya ibu-ibu? SDN Sukajaya? Masih bisa lanjut? Lanjut. Baik, terima kasih. Nah, ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Kira-kira yang bisa menjawab oleh angkat tangan? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Boleh angkat tangan? Iya, Bu Dewi? Hukuman, betul sekali. Kemudian lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang itu? Terima kasih sudah menjawab. Tepuk tangan untuk guru SDN Sukajaya, sangat luar biasa pemahamannya. Nah, kita ini masuk pada posisi kontrol guru. Nah, pertama penghukum, pemantau, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Kira-kira sebelum lanjut, kira-kira posisi kita yang saya rasakan atau yang ibu rasakan di SDN Sukajaya, posisi ibu sebagai apa? Ada yang mau berbagi atau menjawab? Ibu Resti, posisi ibu sebagai apa? Pemantau, teman. Guru PJOK mungkin lebih banyak teman yang berarti. Apalagi sudah? Ibu Ulut. Kira-kira Ibu Ulut di kelas atau selama ini posisi ibu di mana? Manajer. Bunda, kira-kira Bunda di mana nih posisinya? Karena aku di kelas 1 Iya, sebagai manajer. iya. Tapi nggak ada sebagai itu ya orang tua. Iya, ini lebih ke teman. Betul sekali, karena Bunda lebih banyak di kelas 1 ya. Jadi lebih banyaknya posisinya sebagai teman dan manajer. Tepuk tangan juga buat Bunda sudah melaksanakan sebagai manajer. Idealnya kita itu posisinya sebagai manajer. Ya. Nah, ini ada kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, ini sebagai penghukum. Hormat pada bendera 30 menit. Itu biasanya penghukum itu nadanya sambil marah, Ibu. Kamu terlambat. Hormat pada bendera 30 menit. Nah, itu hukuman. Secara tiba-tiba dikasihnya ke anak itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kalau kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ke anak biasanya anaknya sudah berjanji mau datang ke sekolah mau tidak terlambat, ini mah terlambat terus. Nah, dari nada bicaranya juga tidak seperti penghukum tadi. Jadi membuat rasa bersalah anak. Ini bagus tidak ibu dilaksanakan? Cocok tidak? Tidak ya, karena ini akan anak itu merasa gagal, merasa dirinya buruk ketika kita membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, Lebih ramah kalau menjadi teman. Ayo dong, ikuti aku pulang ke sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, Nak. Nah, itu posisi sebagai teman, lebih ramah, lebih familiar, lebih mendekati anak. Nah, ini bisa kita lakukan.
bisa juga. Tapi ini ada sisi negatifnya. Jadi kalau kita selalu memposisikan sebagai teman, nanti anaknya akan merasa ketergantungan kepada kita. Nah, ketika kita lemah, tidak memberikan penghargaan atau tidak membantunya, jadi anak merasa kecewa kepada kita. Dan ini kalau kita selalu memposisikan sebagai teman, anak biasanya turunnya pada guru itu aja, belum tentu kepada guru yang lain. Seperti ada di kelas saya, misalnya anak kalau di kelas itu nurut pada saya, tapi kalau misalnya di luar sama guru lain tidak nurut. Nah itu sebagai teman itu, mengapa? Karena tidak ada motivasi diri dari diri anak untuk berubah. Jadi kalau kita lemah berarti anak melakukan hal yang sama. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Minggu depan jangan diulangi lagi. Nah itu sebagai pemantau, kita sebagai guru memantau. Nah di sini kalau sebagai pemantau itu berarti sebelumnya anak tahu ya konsekuensinya apa yang akan didapatkan ketika melanggar kesepakatan atau aturan. Nah, yang ideal itu ibu, yang ideal itu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kalau sebagai manajer kita tidak menyalahkan anak, tidak, kita tanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian anak mencari solusinya sendiri dengan bantuan kita, dengan bantuan guru. Jadi tidak menghukum, tidak memberikan hukuman atau yang lainnya, tapi kita memberikan solusi kepada anak. Jadi anak sendiri yang mencarikan solusi atas kesalahan perilaku yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer yang baik bagi anak-anak kita di kelas. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu keyakinan nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip yang universal seperti tadi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, kebajikan yang universal. Dan keyakinan kelas ini, suatu keyakinan ini akan lebih termotivasi dari dalam diri sendiri, tidak termotivasi dari orang lain, tidak termotivasi dari guru ataupun dari luar. Nah ini yang harus kita laksanakan dan terapkan kepada anak didik kelas. Nah, bagaimana Bu cara membuat keyakinan kelas? Mudah, Bu menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Contoh, misalnya gini, kita menyampaikan konsep bahwa keyakinan kelas ini adalah bukan peraturan tata tertib yang nantinya ada hukumannya ini atau hukumannya itu, tetapi murid diberikan pemahaman bahwa ini keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Menulis anak itu satu orang satu keyakinannya apa? Kalau ada 15 orang berarti 15 keinginan yang akan dipenuhi dalam kelas. Misalnya Ibu Resti di kelas misalnya ini anaknya ini mau saling menghargai misalnya. Yang satu anak maunya bersikap jujur. Jadi masing-masing anak itu menuliskan keinginannya masing-masing di dalam kertas. Ya. Kemudian guru dan murid menulis keyakinan tentang yang dituliskan. Kemudian setelah dituliskan bisa ditempelkan ke depan. Tempelkan ke depan anak satu-satu keyakinan kelas yang sudah ditulisnya masing-masing keinginannya ditempelkan ya ke depan satu-satu. Kemudian guru dan murid memilih keyakinan kelas yang penting. Nah nanti kalau anak bisa ada 15 orang nih di kelas, kemudian ada murid yang sama keyakinannya. Misalnya si A keyakinan kelasnya sama, ingin jujur, tidak boleh menyontek misalnya, atau ingin
jujur, ada kejujuran di dalam kelas, ada saling menghargai. Kita copot aja. Oh, yang ini sama yang ini. Kita copot kertas yang tadi yang sudah ditempel katakan. Kalau ada anaknya keyakinannya sama. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, keyakinan kelas ini dibuat harus menggunakan kata-kata yang positif. Apa itu kata-kata positif? Bukan kata negatif. Misalnya kalau kata tertib, Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kata tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh yang hilang kata itu. Bisa jangan membuang sampah sembarangan. Berarti bisa diganti dengan kata buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan kelas. Kemudian contoh, tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyonteknya diganti, tidak dihilangkan. Jadi diganti dengan jujur, ya bisa gitu. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita mengecek keyakinan kelasnya satu persatu. Kita bacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan supaya anak lebih meyakini, lebih menyadari, lebih bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah sepakati, bisa kita meminta tanda tangan di atas kertas untuk keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada yang sudah dengar? Jujur saya baru mendengar segitiga restitusi itu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Baru mendengar segitiga restitusi. Padahal sebenarnya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi istilahnya baru mendengar. Nah, di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan murid agar mereka mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi. Nah, pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seperti tadi, anak itu tidak dilabel salah. Guru tidak serta-merta anak melakukan kesalahan itu kamu salah. Tidak. Tadi sesuai dengan itu menang dan menang. Ya. Jadi Membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada berbuat salah itu wajar. Ya, itu cara menstabilkan identitas. Kata kalimat-kalimatnya ya ibu ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Itu cara kalimat, satu contoh kalimat menstabilkan identitas. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang kita lontarkan sebagai guru dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, kalau ada yang salah anak itu jangan langsung menyalahkan guru. Kita harus tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak. Yang tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalimat yang kita lontarkan sebagai guru dalam validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu yang kita tanyakan kepadamu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat yang kita gunakan dalam validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dirinya sendiri.
menanyakan keyakinan. Baik, Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Mari kita tonton mengenai segitiga restitusi yang sudah saya aplikasikan pada murid. Penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama kelas 5 dan kelas 6. Baik, untuk penutup dari pemaparan materi diseminasi penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif di SDN Sukajaya, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Semoga sesi ini bermanfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi ini, saya ingin refleksi dari guru, satu perwakilan saja dari guru SDN Sukajaya terhadap kegiatan siang hari ini. Siapa yang akan mewakili untuk merefleksi? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Turkiani. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini karena banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Di antaranya disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan semoga saya dan guru-guru yang lain bisa mengaplikasikannya di dalam kelas sehingga dapat mewujudkan
pendidik sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lulu atas refleksinya. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan membuat yang dinamakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Belum? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan tata tertib atau aturan sekolah. Nah, kalau aturan sekolah kalian pernah mendengar ya? Suka ya, tata tertib. Nah, tata tertib itu ada tata tertib sekolah. Nah, di kelas pun berarti kalian harus membuat tata tertib dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, mengapa Bu harus dengan dalam bentuk keyakinan kesepakatan? Karena dengan keyakinan kesepakatan kita, kalian akan lebih meyakini dalam hati, akan lebih sadar bahwa kalian harus melakukan dan berusaha untuk bertanggung jawab dalam menjalankan nilai-nilai kesepakatan yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, contoh misalnya di sekolah kalian ingin di kelas ini, misal kalian ingin membuat keyakinan kelas saling menghargai antar teman misalnya. Jadi menghargai ini kesepakatan antara guru dan murid ya. Jadi selanjutnya bisa apa lagi contohnya keinginan di kelas? Misalnya seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini untuk membuat keyakinan kelas ini harus menggunakan kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Apa itu Bu kata-kata yang negatif? Contohnya misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu ada kata jangan. Jadi diusahakan nanti membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kalian menghindari kata-kata atau kalimat jangan. Tidak boleh. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Terus kemudian apalagi misal kalian ketika belajar, contohnya lagi jangan menyontek ketika ulangan atau jangan menyontek ketika belajarnya. Nah, jangan itu dihilangkan, berarti boleh diganti dengan kata positifnya berarti apa? Jujur. Berarti kalau yang tidak jujur berarti menyontek ya. Gitu. Berarti sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Selanjutnya setelah kalian paham mengenai apa itu keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas, mari kita membuat keyakinan kesepakatan kelas 6 ini. Setuju? Nah, kalau sudah setuju, Ibu akan membagikan satu orang satu kertas ini. Ya, nanti satu orang ini membuat satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Tapi tadi jangan lupa harus menggunakan kalimat positif. Kalau sudah satu persatu masing-masing ditempel di sini. Setelah itu kalau ada keyakinan kelasnya yang sama, berarti nanti Ibu akan memilih satu saja. Ya, dapat dimengerti? Ya, silakan Ibu akan. Baik, Ibu akan sekarang
memilih salah satu apabila di antara kalian yang mempunyai keyakinan kelas yang sama. Ibu akan pilih salah satu. Baik, sudah Ibu temukan keyakinan kelas yang sudah kalian berikan, di antaranya yaitu hadir tepat waktu, ya. Ada. Kemudian saling menolong, ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, jujur, saling menghormati, saling menghargai, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Ada apa? Bersikap jujur, ada ya? Ada 8 keyakinan kelas untuk kelas 6 SDN Sukajaya. Ibu akan sepakat dengan keyakinan kelas ini semuanya? Sepakat. Sekali lagi, sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Baik. Sebagai tanda bahwa kalian sepakat dengan 8 keyakinan kelas ini, Ibu minta kalian tanda tangani sebagai tanda bahwa kalian sudah setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas. Silakan satu persatu membawa pensilnya untuk menandatangani. Terima kasih kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas. Diharapkan kalian akan meyakini dengan sepenuh hati, dengan kesadaran diri, dan berusaha bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian tanda tangani, kesepakati. Ibu akan bacakan kembali keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Baik, yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang ketiga menjaga kebersihan kelas, yang keempat bersikap jujur, yang kelima saling menghormati, yang keenam saling